Sama sekali di Matius 28 tadi, di Matius 18 tadi Nggak ada mengenai Matius 18. ada Matius 17, sorry ya. Yes. Di Matius 17 tadi bahwasanya di ayat berapa tadi ya? Saya lupa. 23. Ya, di ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia. Oke, dia ini siapa menurut Bang Zuma? Dia siapa lagi? Anak manusia yang Ya, dinubuatkan untuk celaka. Yudas. Yudas. Oke. Yes. Kita lanjutkan membaca ayatnya ya. Ya, Dan mereka akan membunuh Yudas ya. Kata dia ini saya ganti dengan nama Yudas ya. Dan mereka akan membunuh Yudas. Dan pada hari ketiga Yudas akan dibangkitkan. Coba, di mana Yudas dibangkitkan? Oke, yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa. Sekarang Coba, pertanyaan saya, di mana Yudas dibangkitkan? Ingat Bung, ingat, dengarkan, duduk pelan-pelan, dengarkan saya. Di Lukas 4 nomor 6, Yesus diberi kuasa di bumi oleh iblis. Yesus terima enggak? Tidak dong. Yesus enggak terima. Nomor 13-nya iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Betul? Di dalam kisah para rasul 2, di dalam kisah para rasul 2 tadi, Yesus tidak ditinggalkan di alam kubur. Yesus jasadnya tidak mengalami kematian. Ingat itu? Ingat itu pelan-pelan. Kemudian ada yang dikuburkan keluar dari hari ketiga dari kubur. Yesus memberikan bangkit hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sekarang ketika ada orang yang keluar dari kubur lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah kepada bangsa-bangsa, jadikanlah mereka menjadi muridku. Pertanyaan saya, siapa dan dari mana kuasa yang diterima oknum ini? Ingat, Yesus tadi menolak kuasa itu. Yesus tidak menerima kuasa itu. Ada yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa sang pemberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa ini? Sampai Yesus mengatakan, waspada, waspada, waspada. Akan datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Siapa yang keluar dari kubur ini? Ayo, silakan. Yesus tidak mengalami kematian. Yesus tidak ditinggal di kubur. Tapi dia diangkat, ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Siapa yang masuk di alam kubur ini? Yang keluar pada hari ketiga. Yang tanda untuk angkatan jahat. Baik ya, memang Ya, sangat disayangkan sekali ya. Bang Zuma ini sebenarnya dari segi pembacaan ya, ataupun pengingat di dalam pikiran Bang Zuma, saya senang gitu, bagus. Bang Zuma termasuk orang yang bisa mengingat ayat-ayat dalam Bible walaupun tidak begitu tepat gitu, tapi poinnya kena gitu ya. Cuman masalah pemahaman Bang Zuma itu kurang pas. Kenapa saya katakan kurang pas? Karena bertentangan imanmu. Bukan bertentangan dengan iman. Tapi karena sudah jelas ya dikatakan di situ bahwasanya yang mati itu adalah Yesus. Yang bangkit pada hari ketiga itu adalah Yesus. Karena yang dikuburkan itu adalah memang Yesus. Tetapi ada ayatnya kan mengatakan bahwasanya Yesus itu setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di hari ketiga itu, mereka heran. Karena apa heran? Yesus ini tubuhnya seperti tidak mengalami kematian. Padahal yang mereka lihat, Yesus ini sudah dicambuk. Yesus ini sudah dipukul sampai berdarah-darah, sampai koyak-koyak kulitnya. Tetapi kok bisa utuh kembali? Nah, kan begitu. Itu yang Abang Zuma katakan, kan gitu. Iya.
Makanya abang menyatakan bahwasanya Yesus ini tidak mengalami kematian. Ya, terus ada lagi sebelum saya terangkan? Oke, justru karena itu ya, yang bangkit itu Yesus. Siapa Yesus? Dia yang berkuasa di sorga, di bumi dan di sorga. Makanya dia tidak mengalami seperti kita yang mati busuk gitu. Dia tetap utuh, dia tetap kekal, dia tetap abadi. Padahal tadi dalilnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di alam kubur. Dia diangkat langsung oleh tangan kanan Allah. Malaikat langsung mengangkatnya. Sedangkan Yesus berkata, Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Artinya bukan dia lagi yang keliling 40 hari itu, bukan dia. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia ini datang. Dan penguasa dunia ini, yaitu iblis, tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Kalau Yesus menerima kuasa, berarti iblis berkuasa atas dirinya. Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Iblis berkata, segala kemegahan dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu, Yesus, jika engkau menyembah aku. Yesus terima? Enggak. Artinya iblis tidak berkuasa atas dirinya. Maka yang menerima kuasa dari iblis bukan Yesus. Anda mengatakan datang dia muncul, diperlihatkan dirinya dalam Lukas 24. Salam alaihim. Murid-muridnya kaget dan ketakutan. Sebab apa? Sebab mengira melihat hantu. Kalau Yesus mengajarkan kepada muridnya bangkit hari ketiga, maka muridnya akan berlarian memeluk gurunya. Hore, guru kita benar-benar datang hari ketiga sesuai dengan janjinya. Tapi apa yang terjadi? Kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Sebenarnya yang mereka lihat itu sudah bukan Yesus. Tapi orang yang kemudian yang dikatakan oleh Yesus sebagai anak manusia. Yesus sendiri sudah di langit. Yang datang kepada muridnya ini yang dinubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Dia akan menyesatkan banyak orang. Inilah dia yang datang. Dan apa kata Matius 24 nomor 24? Dia juga akan menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan. Berarti Yesus palsu ini datang kepada murid yang asli, yang ke-12 orang ini. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu akan datang kepada murid pilihan. Berarti yang datang ini murid pilihan. Anda coba lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, iblis, akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Exo dalam bahasa Yunani, keluar dari mana? Keluar dari mana? Tanda Yunus dimasukkan ke alam kubur. Di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15, ketika iblis naik ke langit ingin menyetarai Tuhan, dia malah dilemparkan ke alam kubur, masuk ke dalam kubur. Kata Yesus, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Eden? Tidak mungkin. Di Eden sudah dilemparkan lebih dulu sejak zaman Adam. Satu-satunya adalah dilemparkan dari kubur. Keluar dari kubur, lalu menggunakan orang yang menyetarai dengan Yesus. Orang yang menggantikan Yesus yang dikira mati, inilah yang dipakai oleh iblis untuk keluar dari kubur. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Ingat di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 15, bagaimana iblis masuk ke dalam jasad yang keluar pada hari ketiga. Iblisnya sudah ada di dalam. Itu bukan Yesus yang keluar dari kubur. Karena dia sudah mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa
Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sedangkan Yesus berpesan, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan Yesus dengan mulutnya kepada orang Kanaan yang datang minta anaknya disembuhkan. Tidak pantas roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Kata wanita itu betul, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu, ente memang anjing, ente memang pemakan sampah. Silakan sesuai dengan apa yang engkau inginkan, anakmu sembuh. Baik ya. Jadi, ya, silakan. Jadi ini saya rasa terakhir dulu ya tanggahan saya karena saya mau jemput anak sekolah ini, Bang. Silakan. Jadi ya di Yohanes 20 ya mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini ada satu Yesus menampakkan diri kepada salah seorang murid Yesus ya, yaitu Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke murid-murid yang lain. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan pernah percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, saudara, kalau lawan diskusi kita membawa data itu, bantahannya itu ada di Markus 16:12 dan juga Markus 14. Apa yang dikatakan di Markus 16? Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Itu satu. Bagaimana pengarang Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Pernahkah Yesus mengatakan kepada Markus sebelumnya, Markus, iya paman, nanti aku akan muncul, saya kasih kode ya, tapi dalam rupa lain ya. Baik paman. Itu mustahil mereka bisa jawab. Yang kedua, di Markus 14. Lalu semua murid meninggalkan Yesus sambil melarikan diri. Semua murid melarikan diri meninggalkan Yesus. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia yang ditangkap itu. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi ada yang kemudian tidak dipaku, yang lolos. Sedangkan saudara Noah tadi mengatakan, kalau aku belum melihat lambungnya, maka aku tidak percaya kalau itu adalah Yesus. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena memang yang disalib itu ditusuk lambungnya pakai tombak. Tetapi itu bukan gurunya lagi. Kan saya udah bilang tadi, Yesus tidak tersentuh oleh kematian, jasadnya tidak ditinggal dikubur. Tapi penyaliban itu ada. Berarti yang ditusuk lambungnya ini penggantinya. Jadi kalau yang keluar dari kubur itu lambungnya ada, tertusuk, iya betul, itu dikira Yesus. Sedangkan murid-muridnya dalam Markus 14, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Tidak ada yang tinggal. Gak ada yang tinggal. Silakan. Silakan. Ya terjun bebas ya, saya tidak pakai terjun payung ini, kok terjun bebas pula. Saya lanjutkan tadi ya mengenai Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Jadi saya sempat nyimak sebentar bahwasanya kalau memang itu benar Yesus ya, seharusnya sesuai dengan fakta dong. Itu pikiran Bang Zuma, sesuai dengan faktanya apa? Bahwasanya seperti yang diharapkan oleh Thomas, harusnya ada bekas tangan tercucuk oleh paku, kaki dicucuk oleh paku, perut ya atau lambung sudah robek, ditusuk oleh tombak gitu kan.
Tetapi ada satu hal ya yang harus kita ketahui ya. Bagaimana mungkin ya orang yang sudah lambungnya robek ya, sudah keluar mungkin ya isi perutnya, bisa bangkit dari kematian. Itu ada logika ya. Kita menggunakan logika saja. Itu tidak akan mungkin. Kalau ada ya silakan tunjukkan. Kalau Anda bilang mungkin ya orang bisa bangkit dari kematian, ataupun orang yang lambungnya perutnya sudah keluar gitu ya, udah robek, bisa bangkit dari kematian, silakan tunjukkan. Nah, jadi memang Matius tidak 24 nomor 24 itu jawabannya. Itu jawabannya tuh. Ada kan minta. Itu jawabannya Matius 24 nomor 24. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya dengan mukjizat itu dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, jangan Anda bantah Bible itu. Yesus sendiri mengatakan, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Jadi kalau hanya gara-gara keluar dari kubur, mayat tadinya bangkit dari ketiga, itu satu Anda baca, Matius 24 nomor 24. Yang kedua Anda baca Matius 12 nomor 38, 9 dan 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Tandanya apa? Sama seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Hari ketiga keluar dari perut ikan. Begitu juga anak manusia. Hari ketiga keluar dari perut bumi. Ini tanda untuk angkatan jahat. Nah, saya tutup. Bagaimana dengan murid Yesus yang bukan angkatan jahat? Percaya enggak mereka dengan kebangkitan hari ketiga selayaknya angkatan jahat? Tidak. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Endingnya di situ. Angkatan jahat percaya kebangkitan pada hari ketiga. Angkatan yang tidak jahat tidak percaya kebangkitan hari ketiga. Dalilnya Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Nah, sekarang kenapa Thomas percaya? Ingat Matius 24 nomor 24. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau wahai Thomas? Tetapi satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Jadi Thomas ketika mencucukkan tangannya ke lambung Yesus palsu, kalau dia kemudian percaya, berarti tergenapi nubuat 24 nomor 24 dari bab Matius. Dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Endingnya di mana? Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. So, wanita-wanita yang datang ke pemakaman hari Minggu pagi itu tidak menemukan kemudian jasad yang dikira Yesus. Mereka kemudian datang melaporkan kepada murid-murid. Apa sanggahan murid-murid? Tidak percaya dan menganggap informasi itu adalah omong kosong belaka. Baca. Kenapa mereka tidak percaya? Karena saudara, pada saat penangkapan mereka tidak hadir. Murid-murid sudah lari. Tidak lagi hadir ketika ditangkap, ketika disiksa, ketika disalib, ketika dikubur. Mereka tidak hadir. Yang hadir pada saat penguburan hanya Maria Magdalena dan juga Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Bertiga aja yang meminta kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah yang dikira Yesus ini untuk dikuburkan sebelum Sabat. Mereka minta. Lalu apa yang terjadi? Murid-muridnya ketika datang Maria, "Hei, guru kalian hilang loh. Guru kita mayatnya nggak ada dikubur." Murid-muridnya tidak percaya. Kalau murid-murid sudah diajarkan bangkit pada hari ketiga, maka mereka akan mengatakan, "Halilintar, ternyata betul kata guru kita, dia bangkit pada hari ketiga. Buktinya dia sudah ada di kubur." Tapi tidak, sama sekali tidak, karena memang tanda itu hanya diberikan kepada angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggap itu semua hanyalah omong kosong. Nomor 12-nya, meskipun demikian, artinya meskipun mereka tidak percaya, meskipun itu menurut mereka adalah omong kosong, Petrus pagi-pagi sekali menuju ke pemakaman yang dikira Yesus. Apa yang terjadi? Petrus tidak menemukan mayat, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa yang ada dalam benak Petrus? Baca. Petrus berkata di dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Andai saja Petrus dan ke-11 murid lain mendapatkan tanda-tanda kebangkitan pada hari ketiga, maka dalam hati Petrus akan tertulis apa? Di dalam hati Petrus mengatakan,
Haleluya, ternyata guru saya betul bangkit hari ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan. Tapi apa yang dia katakan? Apa yang sedang terjadi ya? Katanya guru saya ditangkap, katanya guru saya mati, tapi kok mayatnya nggak ada? Apa yang terjadi ya? Artinya mereka tidak mendapatkan simbol angkatan jahat bangkit pada hari ketiga. Tetapi yang bangkit pada hari ketiga pun diminta kepada Yesus muridnya agar waspada, sebab yang bangkit pada hari ketiga itu akan membawa namanya dan bisa saja menyesatkan mereka murid-murid pilihan. Itulah yang terjadi, saudara. Lahirlah agama saudara, Kristen. Saya kira begitu dari saya sebagai yang terakhir. Kalau Anda mau penutup silakan, saya serahkan kepada host yang ada di sini. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Saya juga sebagai penutup. Jadi kalau Anda, Bang Zuma ya, menyatakan bahwasannya yang bangkit dari kubur itu adalah Yudas Iskariot. Sementara di dalam Bible sendiri ya, kita sama-sama tahu bahwasanya Yudas Iskariot itu tidak mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan apapun di dalam hidupnya. Bahkan sekali-kali pun tidak ada satu ayat pun menegaskan bahwasanya Yudas itu menerima kekuatan yang bisa membangkitkan dirinya dari kematian melalui iblis. Tidak ada. Itu sangat tidak ada. Jadi itu pemahaman Bang Zuma sangat terbalik dengan apa yang terpapar di dalam kitab Bible. Tapi tidak apa-apa. Ini semua hanya pembelajaran ya, dan hal penguatan iman buat teman-teman semua ya, baik Kristen ataupun Islam ya. Terserah mau percaya sama siapa, terserah mau mengikuti siapa, yang pastinya ya memang kalau kebenaran itu selalu ditutup-tutupi, tetapi kesalahan selalu dibenar-benarkan. Itu real, itu fakta. Oke, terima kasih, begitu aja dari saya. Ya. Terima kasih Pak Noah. Iya, saudara Bang Rizal, monitor Bang. Bang Gurunda, Bang Juma. Bisa dibacakan saya Lukas 4 nomor 5 dan Siap, nomor 6. Lukas 4 nomor 5 nomor 6. Lukas 4 nomor 5 dan 6. Izin Nomor jawab nomor Yesus. 6-nya aja, nomor 6-nya aja. Oh siap. Lukas 4 nomor 6 siap. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Ya, kalau iblisnya berkehendak memberikan kepada Yudas, bisa nggak? Bisa. Kalau diberikan kepada bom-bom, bisa? Bisa. Diberikan kepada siapapun, bisa kan? Bisa. Bisa. Saya kira begitu teman-teman. Silakan, terima kasih saudara Noah sudah diskusi dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini itu bisa memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang mendengarkan diskusi kita ini. Demikian. Silakan teman-teman. Saya bikin kopi campur masalku dulu. Silakan. Ya, terima kasih Guru Dan. Terima kasih. Ustaz Tata, monitor. Ustaz Ya, Tata. kami ucapkan terima kasih ke Pak Noah ya, sudah berdiskusi dengan sopan. Bang santun, itu noise, Bang Rizal noise, apa itu bunyi-bunyi? Baik Bang, terima kasih juga. Saya izin turun dulu ya. Di jalan ini mau jemput anak sekolah gitu kan. Jadi ditutup dengan si Paulus Bang ya, Galatia 3:13, terkutuklah. Siapa yang terkutuk ya? Oke, lanjut, silakan Bang Noah. Saya sama yang lain dulu lah, nanti saya entah kapan-kapan lagi naik, saya apa dulu? OTW Iya, dulu. iya. Oke. Terima kasih ya, oke. Ya, silakan teman-teman ya yang mau berdiskusi, teman-teman Kristen silakan naik, masih ada beberapa slot ini. Teman Kristen yang naik ya, bukan Islam, teman-teman Kristen, karena di atas sudah banyak debater-debater Muslimnya, hingga saya prioritaskan untuk teman-teman Kristen dulu. Silakan teman-teman. John Wong tadi minta naik, silakan.
Yang naik teman-teman Kristen, teman-teman ya. Aduh. Ustadz Nois. Oke ya teman-teman, silakan permintaan. Biar kalian diedukasi oleh Gurunda. Biar kalian tercerahkan gitu loh. Masya Allah ya, Gurunda tadi berkali-kali dibantah, berkali-kali menjawab Bang Noah, luar biasa. Allah Akbar. Ya minimal Noah tadi nggak congor doang ya. Ya tetap Betul. ngeyel. Di permintaan ada, tapi sepertinya Muslim ya. Untuk saudara-saudara Kristen silakan yang mau diskusi. Ada Ustadz Tahta, ada Bunda Rahma di sini. Ya, ada Bang Juma tentunya. Kata iblis, ini Lukas yang terakhir dibaca yang sama Bang Rizal ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Betul. Iblis itu merasuki Yudas saja bisa, apalagi kalau cuma sekedar memberi kuasa ya. Merasuki pun bisa. Intinya, orang yang masih hidup aja bisa dirasuki. Apalagi yang sudah mati kan? Yang masih hidup aja bisa melakukan perlawanan. Entah itu kalau di Islam berzikir, menolak, atau baca mantra. Kalau di dalam agama di luar Islam. Apalagi ini cuma sudah terkujur kaku. Apatah lagi hal ini sudah dinubuatkan. Berarti akan terjadi angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Berarti memang sudah jelas itu apa yang diterangkan oleh Al-Quran tidak sedikit pun meleset. Tidak ada sedikit pun meleset. Tinggal bagaimana saudara-saudara kita ini memahami bahwa apa yang dijelaskan Al-Quran itu benar adanya. Saya kasih contoh. Amsal 21 nomor 18. Tuhan akan menjadikan pengkhianat orang fasik sebagai ganti orang jujur, orang benar. Jadi kalau ini Yesus uraikan, dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, apa kata Yesus? Memang harus digenapi segala sesuatu yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Amsal 21 itu kitab nabi. Jadi itu yang harus tergenapi. Apa yang tergenapi? Ya orang benar diselamatkan, yang menggantikan orang fasik. Di mana dikatakan Yudas itu fasik? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Itu fasik, makan suap. Amsal 17:23. Yudas kan fasik, makan suap? Yes. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang jujur. Nah, yang mati di atas tiang salib ini adalah fasik, pemakan suap. Dan yang dikutuk hanya pemakan suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Yudas fasik, Yudas makan suap, terkutuk, dah selesai. Tergenapi semuanya. Sedangkan kalau Yesus anak Maria inilah yang kemudian yang disalibkan, apa alasannya? Terkutuk kagak, makan suap tidak, melakukan dosa kagak. Lalu apa alasannya dia harus dikutuk sebagai apa di sana? Sebagai korban penebus dosa? No, korban penebus dosa itu domba, kambing, sapi, lembu. Berarti Gurunda, ketika Yesus berkata,
Aku yang memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Nah, Yudas kerasukan iblis. Nah, berarti iblis inilah yang menjangkiti Yudas, sehingga iblis inilah yang dilihat oleh si Paulus. Klop sudah. jangan terlalu jauh ke Paulus. Paulus itu ketemu dengan oknum ini nanti di tahun 50. Jangan terlalu jauh. Yang keluar pada hari ketiga itu aja dulu. Iya. Siapa itu yang keluar pada hari ketiga? Karena Yesus mengatakan akan dilemparkan keluar. Iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Kubur. Itu dia. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu loh. Oke, dilanjut dulu, silakan. Air saya sudah mendidih, mensiram mukanya Pak Bomo, silakan. Potan Aritonang. Ya, selamat siang Kristen, Saudara Pak Potan. Silakan. Potan Pak Aritonang. Potan, soalnya tadi typing di bawah. Kiranya sudah siap berdiskusi Bapak, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Anak-anak, bang mute. Silakan bang, siang. Apa yang ingin kau sampaikan? Selamat siang. Siang, bang. Iya. Tadi saya dengar Iya. itu Apa? si Iya. Juma mantan security membahas Yesus terkutuk digantung di kayu salib. Bukan mantan, Bang, masih aktif. Oh masih ya. Masih, alhamdulillah. Oh, Iya. iya. Jadi memang pembahasan Bang Zuma itu semua berantakan. Nanti dirapikan. Berantakan. Iya. Asal comot sana, comot sini. Iya. Galatia 3:13 dia singgung Gurunda tuh. Terkutuk. Kalau ngomong pakai data lah. Iya. Baca, tampilkan datanya di layar. Oh, gitu. Ya, jangan cuma ngomong doang tapi datanya tak ada. Kalau Iya, saya bantu tampilkan di layar, Bapak siap bantah. Nanti Bang Juma sebut ayat, saya tampilkan di layar ya. Bapak bantah ya. Nanti saya akan jelaskan. Iya atau tidak, Pak? Cara Iya, menafsir. Bapak iya atau tidak? Oke. Nanti Bang Juma sebut ayat, aku tampilkan, Bapak bantah ya. Ya, bisa, Iya atau tidak? bisa. Iya ya. Bisa ya. Iya. Iya ya. Tapi- Oke ya. Tapi kalau saya buka data di Quran, tolong juga kalian bantah ya. Iya. Tampilkan juga ya. Kalau Bang Zuma hebat, Iya. yo seperti omongan Bang Zuma dulu, berani menantang semua pendeta. Iya, pendeta tapi ya, bukan jemaat. Nah, silakan. Yo, kalau memang Bang Zuma hebat, cobalah masuk gabung ke ruang Bang RK, ke ruang Edus TV. Jangan Mati nih orang. cuma berani ngota di kandang sendiri. Begitu juga mereka sebaliknya. Ajaklah sparring, gimana bikin sparring gitu kan. Kamu diskusi atau mau curhat? Kalau cuma ngota di kandang sendiri, ya merasa paling hebat sendiri. Udahlah di mute aja itu, kita sapa Merasa Putri. Izin, Curhat aja. izin Bunda Rahma. Mute aja, Izin mute. Bunda Rahma. Ya siap. Pak Potan, mohon izin Pak Potan. Ini ada saran pribadi dari saya untuk Bapak. Bang Juma punya channel YouTube namanya Zulkifli M Abbas Official. Itu dari kurang lebih 4-5 tahun lalu. Bapak bisa cari. Sebentar. Bapak diem dulu. Saya ngomong dulu. Bapak bisa cari mau Bang Juma yang datang ke room
Kristen, mau Bang Juma head to head 1 lawan 1, mau Bang Juma dikeroyok, semua edisi ada di situ Pak. Tapi nggak ada satupun yang bisa mengalahkan beliau, insya Allah. Ya Pak ya, saran saya itu ya Pak. Oke ya. Ya Bapak tunggu di bawah ya. Oke, terima kasih. Ya silakan Pak Julian, selamat siang. Kurang gaul Bapak itu, kurang jauh mainnya. Nggak ada lain andalannya apa? Pendetamu kek yang hebat-hebat. Lanjut. Kita naikkan lagi. Ke mute Bang. Ini kita coba cari lagi Bun, kalau ada kita naikkan lagi. Kula Papa, selamat Udah Bapak siang. ini kok maksa naik. Waduh. Yang naik yang Kristen ya teman-teman ya. Ini Muslim ya? Kula Papa, Kula Papa. Dia Muslim dia. Nggak merespon juga ya? Mohon izin ya Bang. Ya, silakan untuk saudara-saudara Kristen yang kalau memang keberatan Bang Juma hanya menyebutkan ayat, kami moderator siap membantu Bang Juma ya untuk menampilkan ayatnya ya secara visual. Silakan. Ini akulah Papa maksa lagi naik ini. Coba Tat dikasih dulu mau ngomong apa barangkali. Iya, saya sudah saring. Komentar-komentarnya itu Islam dia. Masalahnya, ketika naik ke atas waduh, nggak ngomong. Ya, silakan. Bapak Harrison, selamat siang. Selamat siang Pak Harrison. Noise Pak. Pak Harrison. Muslim ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Muslim nyimak aja bang. Oh ya, terima kasih. Ya makasih, assalamualaikum. Ini Kristen ini is the Salam. Kristen dia. Ya, silakan. Demiwa, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Harusnya jawabnya kalian assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sudah jawab Waalaikum ya ahlan nar. Sudah dah. Ya. Ya itu yang nggak bisa, yang nggak paham tentang agamanya sendiri direvisi dulu itu ya. Oke. Cuma iya. tadi bilang Silakan, Pak. kalau dia pernah dikeroyok itu dalam imajinasi atau di mana itu? Pernah dikeroyok menang gitu. Bilang saya Pak. Jangan bilang saya. Rizal 2. Oh gitu. Bapak kalau nggak Itu percaya, dalam imajinasi atau di mana Pak? Oh ya, oke. Ini ya Pak ya. Oh, gitu. Bapak kalau nggak Gimana, percaya bisa lihat di channel Zulkifli M. Abbas Official di YouTube. Oke? Ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada apa Pak? Gitu. Menurut Nggak ada kenapa ya, dia Pak. Emang nggak ada, stres Pak. ya? Oke. Orang Panasan. iyo. Nggak jelas. Stres dia. Anak baby, turun dah like. Mute. Anak baby. Astagfirullahaladzim. Haten.
Ya teman-teman, mungkin belum minum obat. Tahu gitu tadi saya resepin dulu. Kejang-kejang. Gejalanya apa Pak? Saya resepin, laku kok resep dari saya di dimanapun. Iya, kalau nggak percaya ketika Gurunda itu sering masuk ke komal-komal Kristen dan dikeroyok, tapi beliau tetap tegak berdiri kokoh. Ya, akhirnya di kick gitu kan. Silakan, masih ada jejak digitalnya mulai dari 4 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu di YouTube beliau. Silakan dicek sama si Edis putar-putar, edisi butar-butar gitu. Judulnya seperti itu. Silakan dicek teman-teman kalau nggak percaya. Edis tuh nggak ada ilmunya dia. Silakan Juan Silakan Wong. yang mau diskusi, silakan. Itu ada Juan Wong, Bang Rizal. Johan Wong, silakan Johan Wong. Dibuka mic-nya. Udah. Bapak silakan. Iya. Bisa bertanya? Halo? Bapak dari Kristen ya Pak ya? Iya, Kristen. Bisa bertanya? Iya, oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak. Sunan Ibnu Majah 1909. Coba buka ya. Sunan Ibnu Majah 1909. Muhammad berkata, apabila engkau menyetubuhi pembantu ataupun hewan, engkau harus memegang ubun-ubun di kepala. Gimana tuh Pak? Coba jelaskan. Apa pertanyaan saya gini? Apa Ya, Sunan Ibnu Majah 1909. Iya. Bisa ditampilkan Pak? Waduh, HP aku cuma satu. Coba Bapak buka aja. Sunan Ibnu Majah 1909. Apabila engkau bersetubuh dengan pembantu ataupun hewan, maka hendaklah engkau memegang ubun-ubun di kepala. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad memperbolehkan menyetubuhi Izin Pak, hewan? saya dan khawatir yang pembantu? Bapak tampilkan itu, ya izin Pak, saya khawatir yang Bapak tampilkan itu dari Hadis palsu. saudara Bapak sendiri buatannya gitu. Ya baik ya Pak, saya tampilkan ya Pak. Sunan Ibnu Majah Ya baik, itu saya nggak ada. tampilkan. Nggak ada orang Kristen bikin-bikin hadis di dunia, nggak ada. Oke. Saya bacakan ya Pak. Bapak kan minta Iya. saya yang tampilkan. Ya. 1909 betul nggak Pak? Sunan Ibnu Majah Ya. Berapa angkanya tadi? 1909 1908 1909. Tadi Bapak bilang mendatangi siapa? 08. 08, oke. 8. Ya. Bentar ya. Bentar Pak. 1908. Iya. Ya. Ini Pak, betul 1908. Iya, coba buka. Ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari istri Pak di sini Pak. Iya, terus lanjutkan dulu. Iya, dari istri Pak. Jangan Tadi Bapak bilang Pak. Jangan Iya, Bapak potong-potong, kok nggak lanjut sebut lagi. istrinya di sini? Enggak. Kenapa Iya, istrinya nggak disebut? lanjut, Maksud saya lanjut gitu. dulu. Lanjut Atau dulu, pembantu jangan. atau hewan hendaklah ia memegang ubun-ubun Pembantu. sambil mengucapkan Allahumma ini. Ya. Jadi istri, pembantu dan Allahumma hewan. ini as'aluka. Ya. Kemudian Allahumma ini as'aluka min khairaha wa khairama jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarriha ma jubilat alaihi. Silakan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan-kebaikan yang telah Kau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang Kau berikan kepadanya. Baik. Keburukan. Terus. Pak, di sini mengambil manfaat. Dengar ya, saya minta izin dulu Pak. Saya pengen minta izin dulu sama di sini, soalnya ada Ustadz Arif, ada Gurunda Juma. Saya minta izin dulu. Nggak, Apakah saya siapa diperkenankan? Sebentar Pak, sebentar. Saya minta izin dulu. Pak Ustadz Arif, apa Pak Ustadz Arif yang mau jawab atau saya terangkan?
Pak Ustadz Arif, Guru Nda Juma. Ya baik, Pak. Di dalam hadis ini, karena tidak ada jawaban ya, di dalam hadis ini mengambil manfaat itu dari istri itu perihal bersetubuh, Pak. Ya. Nah, kemudian perihal pembantunya tidak disebutkan bersetubuh, Pak, di sini, ya. Ya, manfaat dari istri kan ya hubungan badan ya, yang kita sama-sama tahu lah. Ya, manfaat dari pembantu itu ada juga. Nah, kemudian apa manfaat yang diambil dari hewan ini? Ya dipotong, Pak. Nah, ini pada saat mau potong hewan doanya ini juga. Ya, hewan itu kan bisa kita bisa kita makan. Nah, sebelum disembelih itu doa juga dengan doa ini, Pak. Seperti itu jawaban dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz Arif apabila sudah bisa monitor. Ustadz Arif. Ustadz Arif. Ya, saya kira itu jawaban dari saya, Pak, mengenai hadis ini. Ada lagi yang mau Bapak tanyakan? Saya izin dulu ya, teman-teman. Saya nggak ada bermaksud lancang ya. Silakan Pak Johan, dibuka mic-nya. Keberatannya di sini tidak disebut kata istri. Johan, silakan di open mic-nya, Pak. Pak Johan, dibuka mic-nya, Pak. Pak Johan, dibuka mic-nya, Pak. Sudah apa kamu mengambil manfaat pada istri, pembantu, Noise. Coba Noise, kamu Pak. ini nggak bahasa Ini. Indonesia. Sinyalnya, Pak. Udah Diperbaiki bagus, dulu sinyalnya, Pak. udah bagus sinyal kamu Putus-putus, aja yang Pak. mau kasih apa. Ya, silakan. Ya, tadi sudah saya jelaskan, Ya, Pak. coba. Mengambil manfaat dari seorang istri, sebentar, Pak. Mengambil manfaat dari seorang istri itu salah satunya bisa berhubungan badan, bisa selain itu juga, Pak. Ya, bersendaguru dengan istri kan bisa juga. Nah, kemudian pembantu. ya ini saya Kamu tahu Bapak nggak? tanya, saya jelaskan. Tanda baca Ya, Bapak tanya, saya jelaskan. Ya. Ya, tanda bacanya sudah jelas, tapi Bapaknya yang nggak paham kan? Koma Begitu. pembantu yang aku bahas di sini pembantu dan hewan. Betul. Ya, mengambil manfaat dari pembantu itu yang kita tahu itu apa, Pak? Bapak pernah punya Halo. pembantu? Ini bicara Enggak, saya tanya dulu, Bapak pernah punya pembantu? Yang tanya Enggak. bersetubuh. Ya, Bapak. ubun-ubun. Ya, oke, pembantu nggak punya ubun-ubun. Pembantu nggak punya ubun-ubun. Yang aku tanya ajaran Ya, enggak. Muhammad Betul. membunuhi pembantu Betul, ini kan hewan, sebentar. asal pegang ubun-ubun. Oke, saya paham. Saya mute dulu ya, mohon maaf ya. Pembantu itu manusia, Pak, punya ubun-ubun ya. Hewan pun ada ubun-ubunnya di kepalanya, Pak. Jadi nggak ada masalah. Dengan dibacakan doa itu sebelum mengambil manfaat dari yang disebutkan tadi, dibacakan doa dulu. Ya kalau seumpamanya pembantu, ya manfaatnya apa sih? Kalau Bapak belum punya pembantu, ya saya kasih tahu manfaat pembantu itu ya kita bisa ya suruh kerja ini itu gitu ya. Yang ini aja lah istilahnya yang kita tahu gitu ya pada umumnya. Nah, kalau manfaat dari hewan ini kan bisa disembelih, Pak, untuk dimakan dagingnya yang halal. Seperti itu ya, Pak ya. Saya kira itu, Pak, sudah saya jelaskan ini yang kedua kalinya. Apa sudah cukup jelas atau harus dijelaskan sekali lagi? Boleh saya nanti bertanya balik ya, kalau Bapak belum puas dengan jawaban yang ini, saya ulang satu kali lagi, tapi saya akan bertanya balik setelah itu. Silakan di open mic-nya, Pak. Dibuka mic-nya, Pak. Kamu ini congor-congor. Halo. Iya, Pak. Kalau jawaban saya salah, ini ada 1.300 Salah memandang, Pak. karena kamu nggak tahu tanda baca. Sebentar. Bukan. Jawaban salah bukan. Kalaupun jawaban saya salah bukan menurut Kristen, tapi menurut ulama-ulama. Kalau seumpama ada guru-guru di sini yang menyaksikan saya menjawab perihal hadis ini lalu salah, saya siap menerima DM kritikan bahwasanya jawaban saya salah ini. Kalau memang saya salah gitu ya. Tapi nggak mungkin jawaban saya salah ini menurut Kristen, nggak mungkin. Ya, harus menurut ulama-ulama atau istilahnya Islam-Islam yang punya kompetensi. Dari 1,3 penonton ini, apabila jawaban saya salah tidak sesuai dengan
ulama, ini kan yang saya tahu ya, saya juga pernah baca dan saya pernah mendapatkan penjelasan ini dari ulama yang saya kenal. Nah, menurut mereka ini maksudnya ke arah situ gitu. Kalau seumpama nanti ada muslim yang bilang ini jawabannya salah, silakan DM saya. Enggak, itu Ya, silakan DM manfaat. saya. Tahu manfaat itu manfaat ya, manfaat. Kalau soal istri itu ya persetubuhan. Tapi ini yang lain itu manfaat. Manfaatnya seorang pembantu, ya kan? Apa manfaat hewan? Ini manfaat. Hendaklah dia pegang ubun-ubunnya baru dibacakan. Ya, anak kita kalau ingin berdoa, anak kita soleh, kita pegang ubun-ubunnya baru kita berdoa. Jadi kalau kita mau mengambil manfaat, artinya pembantu ini kan yang membantu pekerjaan di rumah kita. Apa salahnya? Hewan ini kita biasa memanfaatkan, gunakan misalnya di sawah gitu, apa ya, membajak sawah. Membajak. Iya. Kenapa sih? Yang mengherankan itu kalau di Bibelmu Tuhanmu butuh jatah perawan. Itu mau diapain tuh perawan tuh, Tuhanmu jatah perawan? Ayo. Bunuhlah segala yang sudah bersuami, yang tidak perawan lagi disuruh bunuh. Disuruh matikan semua. Bunuh segala yang bernyawa, yang perawan sisain. Perawan jangan dibunuh. Kenapa Tuhan memerintahkan perawan jangan dibunuh? Ternyata dia minta jatah. Gurunda Juma sudah kembali. Silakan Iya, Gurunda. Bang Juma. Halo. Ya, silakan Bang Juma. Maaf tadi aku menjawab. Ya, apa? Tadi ada tamu, ada yang apa bertanya atau apa? Ya, tanya soal hadis Gurunda tadi. Beliau nanya soal hadis. Yang bertanya Yang siapa? mengambil manfaat. Ini Joan. Oh, Oten. Ya. hadis yang mana itu? Oten. Yang mana? Tadi Hadis Ibnu Majah ya, Pak, ya, 1908. mengambil manfaat Ya. dari istri, dari pembantu dan dari hewan. Kok dibacakan doa di ubun-ubun? Sepertinya beliau menganggap hadis itu ya semuanya untuk bersetubuh, Oh. Gurunda. Waduh. Sepertinya gitu. Saya bisa tampilkan sebentar lagi. Mati meja. meja. Mati meja. Nggak bisa, maksudnya itu mengambil manfaat. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma biha alaihi. Itu kan? Oh, betul, Gurunda, betul. Nah, Masya Allah. Di situ tidak ada kata bersetubuh. Coba suruh dia tunjukkan kepada kita kata bersetubuh di situ ada nggak? Dalam bahasa Arab. Ya, dalam Arabiknya nggak ada. Jadi ini orang bertanya sudah porno duluan dia. Padahal di dalam kaidah Islam itu menyetubuhi binatang itu haram hukumnya. Malah dikatakan di dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia. Hadis Tirmizi 1444 dan juga di dalam Abu Daud 4464 dan juga Ibnu Majah 2564. Barang siapa yang menyetubuhi binatang, bunuhlah dia. Itu perintah. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, barang siapa yang menjaga kelaminnya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya, maka sesungguhnya mereka akan tidak tercelah. Nah, berbeda dengan Kristen. Kalau di Kristen itu menyetubuhi cicak, kucing, ayam, sapi, biawak, kodok, nyamuk itu bisa. Hamsa Dalilnya, dalilnya, dalilnya kalau kita lihat dalam dalilnya di Kristen boleh menyetubuhi kodok, kucing, sapi, biawak, semua bisa disetujui. Laki-laki pun bisa. Dalilnya ada di 1 Korintus 6 nomor 12. Tuh dalil. Nggak ada. Baca dalilnya, baca. Nggak Baca ada perintah Baca gitu. dalil. Saya udah kasih 1 Paulus Korintus tidak 6 nomor Paulus 12. tidak pernah mengajar persetubuhan, Itu tidak dalil ada. kok. Dalil kok. Kenapa enggak seperti itu? Pak, Di dalam kitab dengar saudara dulu. ada kok. Kenapa Dengerin Anda dulu. ingkari? Tirmisi Kenapa Anda ingkari? 1375 Tirmisi 1375 Muhammad pergi ke suatu tempat pelacuran, lalu dia membayar seorang perempuan 7 ekor. Jangan fitnah seperti itu, Pak. Ini dulu dalil yang tadi dulu kamu selesaikan. Ada nggak kata bersetubuh di situ, menyetubuhi? Ada nggak?
manfaat. Iya, ada nggak kata menyetubui di situ dalam bahasa original teksnya? Ada nggak? Ada nggak? Kalau dalam kitabmu 1 Korintus 10:23 jelas segala sesuatu diperbolehkan. Dengar. Segala sesuatu diperbolehkan. Menurut dalil ini boleh nggak menyetubui kodok? Ini dalil kitabmu ini. Menyetubui keledai boleh nggak? Bukan soal persetubuhan. 1 Korintus 10:23 tidak bisa, tidak bisa. Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh nggak kemudian menyetubui cicak? Makanan. Bukan masalah makanan, segala sesuatu diperbolehkan. Kalau yang halal itu makanan. Kalau yang makanan itu ada di 1 Korintus 6, saudara. Jangan kau bodoh-bodohi orang di sini. Di dalam kitab agamamu bahkan dikatakan, dengar. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu. 1 Korintus 10:23 dalilnya ada, dalilnya segala sesuatu diperbolehkan. Korintus itu surat Paulus, nggak ada Paulus gitu. 1 Korintus 10:23 itu dalilnya. Itu surat Paulus. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu rasulmu kan yang mengajarkan itu. Lanjut. Itu. Diperbolehkan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dan jadi dalam Kristen itu segala sesuatu boleh. Main-main potong ayat kok. Loh, itu dalil. Dalil itu mau diapakan lagi? Dalil. Main potong ayat. 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan. Betul, kata Paulus. Betul, segala sesuatu itu diperbolehkan. Jadi kamu boleh menyetubuhi dirimu sendiri. Makanya di gereja itu boleh sesama kucing nikah kucing, sesama asu nikah dengan asu, boleh di gereja. Kenapa dalilnya? Segala sesuatu itu boleh. Paham ya? Silakan. Saudara Rizal. Masya Allah. Nah, tuh dalilnya tuh. Belum lagi di 1 Yohanes 1 kan? 1 Yohanes 1 nomor 2, di situ dikatakan bahwasanya janganlah engkau melakukan dosa, namun apabila engkau melakukan dosa jangan khawatir, ya, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. 1 Yohanes 2 nomor 1. Tapi kali ini itu dalil. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi boleh. Segala sesuatu boleh, itu berlaku loh. 1 Korintus 10:23, makanya boleh. Sekarang saya mau tanya samamu. Ini pertanyaan. Anda kan udah bertanya, saya mau tanya. Apa yang haram di agama Kristen? Silakan. Nggak ada. Ya, bagus. Kalau untuk makanan nggak ada. Kalau untuk makanan nggak ada. Yang lain. Ya, intinya semua. Apa yang haram di dalam Kristen? Tunjukkan. Apa yang haram? Kalau tunggu yang moral ini, yang moral, yang haram itu jangan membunuh. Apapun itu dalam agamamu yang haram itu apa? Haram semua. Di mana dalilnya jangan mencuri? Coba. Di mana dalilnya jangan mencuri? Di mana dalilnya jangan mencuri? Loh, di Keluaran 20 ada. Itu kitabnya Yahudi yang saya tanya di agamamu. Ya. Itu kitabnya Yahudi. Itu di kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabmu. Yang saya tanya di kitabmu, ya bagus. Matius. Matius berapa? 37 sampai 40. Matius berapa? 22. Matius berapa? 22 Matius 22. ayat 37 sampai 40. Sampai 40. Dia Yesus belum baik, kita baca. Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah mana di situ jangan mencuri. Kedua hukum mana di situ jangan mencuri. Mana. Iya, tapi sayangnya hukum Taurat ini
itu sudah batal semua tuh. Baca di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi nggak ada lagi ajaran kasih, ajaran haram itu nggak ada. Hukum Efesus Taurat 2 moral. nomor 15. Dengerin Efesus dulu. 5. Efesus 2 nomor 15 tidak ada di situ moral, tidak ada di situ, nggak ada. Semua hukum Taurat yang ketetapan di dalamnya batal semua. Jadi kamu boleh seperti hewan. Ketetapan soal makanan, Paulus kurban, Galatia 5. itu. Paulus Galatia 5 nomor 1. Orang Kristen dibebaskan dari seluruh aturan dan orang Kristen dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu dalil. Jadi kalian itu bebas seperti binatang. Kuk Baca dosa. dosa. Kau baca dalilmu Galatia 5 nomor 1. Segala sesuatu Kristen itu sudah dimerdekakan. Tidak boleh lagi orang Kristen itu tunduk kepada aturan. Oke, itu dalil. Jadi kalian itu hidup seperti binatang boleh. Makanya di gereja boleh kan orang kawin cewek kawin sama kuda boleh kan? Boleh kan? Masa enggak ada ajaran. Di gerejamu boleh kan wanita kawin sama asu boleh kan? Boleh kan? Di gerejamu Itu boleh lawak-lawak Bang Suma, boleh jadi laki makanya sama laki boleh kan? Bang Suma Laki sama laki boleh kan? Kali Laki ini sama laki kayak boleh kan? lawak-lawak. Ya kan? Ya kan? Hah? Perempuan dengan perempuan digeranyuk boleh kan? Sekiranya kalian yang mayoritas di Indonesia, maka akan dilegalkan pernikahan sejenis di dalam gereja di Indonesia ini. Sayangnya kalian minoritas. Makanya saudara, makanya negara tertinggi penyakit AIDS itu negara yang mayoritas penduduknya Kristen. ajaran Nah, negara tertinggi, 10 negara tertinggi ya penyakit kelamin itu semuanya 10-10-nya di negara surga, mayoritas laki- Kristen. dan Kenapa laki-laki demikian? kawin. Kenapa demikian? Karena lagi. segala sesuatu boleh di agama Kristen berdasarkan surat nabinya yaitu Paulus. Kabur. Nggak bisa dia. Nah, sedangkan dalam kaidah Islam di hadits dikatakan barang siapa yang bersetubuh dengan binatang maka bunuhlah dia. Jadi dalil yang dibawa tadi berdasarkan Ibnu Majah hadis berapa tadi itu Dinda? Ibnu Majah nomor berapa? 93. Di situ jelas. Ah, di situ 1903. 1908 kalau nggak salah. 19 Pemanfaatan itu Iya, iya. bawaan istri, bawaan di situ hewan. tidak ada sama sekali kata bersetubuh. Jadi terhadap Tolong istri dikoreksi Ustaz Arif, Guru Najuma, barangkali jawaban saya salah tadi. Enggak, itu itu pemanfaatan. iya kemanfaatan, tidak ada mengenai bersetubuh. Situ nggak ada kata bersetubuh di sana. Alhamdulillah. Nggak ada kata Alhamdulillah. bersetubuh. Jadi kepada hewan manfaatnya apa? Kepada pembantu manfaatnya apa? Kepada tumbuhan manfaatnya apa? Kepada air, laut, segala-galanya manfaatnya apa? Nah, yang disebutkan dalam hadis itu ada, kita tahu kalau istri, kalau pembantu manfaatnya apa? Kita tahu jelas manfaatnya apa. Jelas manfaatnya apa. Kalau hewan manfaatnya apa? Kita sudah tahu. Itu kata Nabi Muhammad. Maka ketika kalian kemudian memanfaatkan tiga hal ini sesuai dengan kodratnya, fungsinya masing-masing, maka kata Nabi Muhammad, berdoalah ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau berikan kepadanya. Itu maksudnya, tak ada hubungannya dengan bersetubuh. Berbeda dengan yang 1 Korintus tadi. Jelas di situ, tak ada sesuatu pun yang haram, semuanya dibolehkan. Alhamdulillah teman-teman selamat ya, saya jawabnya nggak salah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dan kalau masih ada jawab pertanyaan-pertanyaan gitu, kasih Kolose 2. Di Kolose 2 itu jelas sekali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak boleh lagi ikut aturan-aturan Tuhan. Mereka adalah orang yang dimerdekakan, mereka nggak boleh lagi terkunci dengan aturan-aturan jasmani. Di situ jelas di dalam kitab mereka bahwa ajakannya agar jasad mereka itu tidak lagi tunduk kepada perintah-perintah. Jasad itu tubuh, biologis. Jadi biologisnya itu nggak boleh lagi turut-turut perintah, melainkan ya bebas bas. Begitu sahabat. Nah, kalau terkait ayat suci Al-Quran yang mengatakan kita nggak boleh bersetubuh dengan hewan, nggak boleh bersetubuh dengan pembantu seperti yang dituduhkan, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat
1 sampai ayat ke-7 ya. Di situ Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyetubuhi selain daripada istrinya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Orang melampaui batas tempatnya di mana? Di neraka. Kalau di dalam agamanya Joan, di agamanya Joan itu semuanya boleh. Menyetubuhi kucing, ayam, cicak, kodok, keledai, kedelai, jerapah, buaya, kambing, sapi. Nah, itu bisa berdasarkan dalil kitab mereka sendiri yang mengatakan segala sesuatu boleh. Dan jelas dikatakan pula dalam Kolose 2, jangan lagi kamu